Halo, selamat malam. Saya Frans Federico Siagian akan menjelaskan tentang penjadwalan struktur dan pengelolaan sistem operasi. Ada 3 topik yang akan saya bahas, yaitu penjadwalan sistem operasi, struktur sistem operasi, dan pengelolaan sistem operasi. Penjadwalan sistem operasi. Penjadwalan sistem operasi adalah proses di mana sistem operasi mengatur dan mengelola eksekusi tugas atau proses dalam sistem komputer. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan pemanfaatan sumber daya sistem. Beberapa algoritma penjadwalan umum yang digunakan melibatkan pengaturan urutan eksekusi tugas seperti 1 first come first serve atau CFS. Menjadwalkan proses berdasarkan urutan kedatangan, di mana proses yang pertama kali tiba akan dieksekusi pertama kali. Yang kedua, shortest job next atau SJN. Prioritas diberikan kepada proses dengan waktu eksekusi terpendek. Ini membantu mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan throughput. Yang ketiga, round robin, memberikan waktu CPU secara bergantian kepada setiap proses dengan durasi waktu yang tetap, sehingga setiap proses mendapatkan bagian yang adil dari sumber daya. Yang keempat, priority scheduling, menjadwalkan proses berdasarkan tingkat prioritas, di mana proses dengan prioritas tertinggi dieksekusi terlebih dahulu. Ini memerlukan penentuan tingkat prioritas untuk setiap tugas. Yang kelima, multi-level kue-kue, membagi tugas ke dalam beberapa antrian berdasarkan tingkat prioritas, dengan setiap antrian memiliki aturan penjadwalan sendiri. Struktur sistem operasi. Berikut adalah elemen-elemen utama dalam struktur sistem operasi. 1. Kernel atau inti, merupakan bagian terdalam dari sistem operasi yang bertanggung jawab atas manajemen sumber daya hardware seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Kernel menyediakan layanan dasar seperti penjadwalan proses, manajemen memori, dan manajemen file. 2. Manajemen proses, bertanggung jawab atas pembuatan, penjadwalan, dan penghentian proses di dalam sistem. Ini melibatkan pengelolaan siklus hidup proses, alokasi sumber daya, serta komunikasi dan sinkronisasi antar proses. Yang ketiga, manajemen memori, mengatur penggunaan memori secara efisien, termasuk alokasi dan dialokasi ruang memori untuk proses. Ini juga melibatkan penanganan swapping dan pugging untuk mengelola memori virtual. Keempat, manajemen file, menangani pembuatan, penyimpanan, dan manipulasi file pada perangkat penyimpanan. Ini mencakup struktur direktori, hak akses, dan operasi file seperti membaca dan menulis. Kelima, manajemen perangkat input atau output, mengelola komunikasi antara sistem operasi dan perangkat input atau output, termasuk buffer dan tata cara pengaturan antrian. Ini melibatkan pemantauan dan kontrol aliran data antara perangkat dan memori. 6. Sistem berkas atau file system, menyediakan antarmuka untuk menyimpan dan mengakses data dalam bentuk file. Ini mencakup struktur direktori, metode akses file, dan pengelolaan ruang disk. 7. Antarmuka pengguna atau user interface, memberikan cara untuk pengguna berinteraksi dengan sistem operasi. Ini bisa berupa antarmuka teks, grafis, atau antarmuka berbasis baris perintah. 8. Manajemen jaringan, bagian ini menyediakan layanan untuk mengelola komunikasi dan pertukaran data antar sistem yang terhubung dalam suatu jaringan. Pengelolaan sistem operasi. Beberapa aspek utama pengelolaan sistem operasi meliputi 1. Pemeliharaan dan pembaruan, melakukan pemeliharaan secara rutin dan memastikan bahwa sistem operasi dan perangkat lunaknya diperbarui secara berkala untuk mengatasi bug, kelemahan keamanan, dan memperbarui fitur-fitur. 2. Keamanan sistem, menjaga keamanan sistem dengan menerapkan kebijakan keamanan, pemantauan aktivitas sistem, dan perlindungan terhadap serangan cyber. Ini mencakup manajemen hak akses, firewall, dan deteksi ancaman. 5. Manajemen pengguna, mengelola akun pengguna, mengatur hak akses, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Ini melibatkan pembuatan, pengolahan, dan penghapusan akun pengguna. Keempat, penjadwalan tugas, menggunakan algoritma penjadwalan untuk mengatur dan mengelola eksekusi tugas atau proses. Penjadwalan yang efisien dapat meningkatkan kinerja sistem. 5. Manajemen memori, mengelola alokasi dan dialokasi memori untuk memastikan efisiensi penggunaan memori dan mencegah kelebihan beban atau overloading. 6. Pemantauan kinerja,
memantau kinerja sistem termasuk penggunaan CPU, memori, dan sumber daya lainnya. 7. Backup dan pemulihan, menjalankan rutinitas pencadangan data sistem untuk melindungi informasi berharga. 8. Manajemen perangkat keras, berinteraksi dengan perangkat keras komputer termasuk pengenalan dan pengaturan driver serta pemecahan masalah perangkat keras. Terakhir, manajemen jaringan, jika sistem terhubung dalam satu jaringan, mengelola komunikasi, koneksi, keamanan jaringan, dan pengaturan jaringan. Sekianlah presentasi saya. Saya Frans Federico Sigian dari MI1B mengucapkan terima kasih.